Selamat datang di talk show yang paling ditunggu-tunggu para pria di usia emas. Saya Raka, dan hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia kecil yang bisa mengubah kehidupan pria berusia 60 tahun ke atas hanya dalam waktu 60 detik. Tapi sebelum kita mulai izinkan, saya jujur, saya takut. Takut melihat ayah saya yang dulu kuat kini lemas dan kehilangan semangat hidupnya. Takut karena saya tidak tahu harus menolong dari mana. Dan saya yakin banyak dari Anda juga merasa begitu. Untungnya saya tidak sendirian. Di samping saya hari ini hadir seorang tokoh yang sudah menyelamatkan ratusan lansia dari kehancuran perlahan. Beliau adalah dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Penulis buku sehat di usia emas dan sahabat bagi para pasiennya. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya percaya usia bukan akhir dari vitalitas. Justru ini momen kita mengambil kendali. Dok, boleh saya langsung tanya? Banyak pria lansia bilang mereka merasa seperti bayangan dirinya yang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh mereka? Pertanyaan bagus. Dan saya akan jawab dengan tegas. Yang hilang itu bukan semangat, tapi peredaran darah, hormon alami. Dan lebih parah, kepercayaan diri. Saya punya pasien Pak Abdul 68 tahun. Dulu beliau rajin bersepeda. Sekarang baru naik tangga saja sudah ngos-ngosan. Tapi bukan itu yang membuatnya sedih. Ia bilang, Bu Dokter, saya tidak merasa seperti pria lagi. Waduh, itu menyayat hati dok. Tapi apakah semua pria di usia 60 plus harus mengalami hal seperti itu? Tidak 1000 kali tidak. Tapi masalahnya, banyak yang tidak tahu apa yang benar-benar merusak tubuh mereka diam-diam. Hah, maksudnya ada hal yang merusak tubuh pria tanpa mereka sadari. Betul Raka. Dan kita akan bahas itu sekarang. Tapi sebelum lanjut, Jeda sebentar. Saya mau tahu Anda tinggal di kota mana dan apa kekhawatiran kesehatan Anda di usia ini. Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pertanyaan Anda akan kami bahas di episode selanjutnya. Dok, lanjut. Tadi Anda bilang ada perusak diam-diam. Itu apa sebenarnya? namanya kortisol hormon stres. Saat tubuh pria lansia penuh tekanan kortisol naik. Dan saat itu naik hormon kejantanan. Turun drastis. Jadi kalau kita cemas terus hormon pria kita mati. Tepat sekali. Itulah kenapa banyak pria bilang saya sudah coba segalanya, tapi tetap lemas. Karena akar masalahnya bukan hanya fisik, tapi juga biokimia. Wah, ngeri juga ya dok. Tapi saya penasaran, apakah benar ada rempah-rempah kecil yang bisa membalikkan keadaan ini? Jawabannya, ya. Dan itu sudah ada di dapur kita sejak dulu. Sayangnya banyak yang meremehkan kekuatannya. Wah, makin penasaran saya. Rempah apa itu dok? Boleh dibocorkan sekarang? Sabar Raka, kita akan bongkar sebentar lagi. Tapi saya ingin para penonton tahu dulu kenapa solusi ini berhasil. Bukan hanya percaya karena katanya. Wah, gaya dokter Siti ini beda ya. Agak galak tapi menenangkan. Hehe. Saya galak karena saya sayang. Saya sudah lihat terlalu banyak pria kehilangan hidupnya. Hanya karena tidak tahu bahwa tubuhnya masih bisa pulih. Baiklah dok, mari kita bongkar langkah demi langkah. Saya yakin ini akan membuka mata banyak orang. Baik dok, kita sudah bicara soal hormon stres dan kehilangan yang diam-diam terjadi. Sekarang mari kita ungkap rempah ajaib itu. Apa sebenarnya? Namanya cengkeh atau dalam bahasa ilmiah Syzygium aromaticum. Kecil, gelap, sering diabaikan. Tapi mengandung senyawa kuat yang bisa membuka kembali pintu vitalitas pria. Hah, cengkeh yang biasa buat bumbu rendang. Masa iya dok? Nah itulah jebakan kebiasaan. Kita pikir cengkeh cuma buat masakan. Tapi sesungguhnya di dalamnya tersembunyi senyawa bernama eugenol. Dan eugenol ini adalah senjata rahasia yang telah digunakan oleh nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Wah, baru tahu. Jadi, eugenol itu ngapain dok? Ia bekerja seperti kunci ajaib yang membuka pembuluh darah Anda. Eugenol adalah vasodilator alami, artinya ia memberi sinyal ke pembuluh darah agar rileks melebar
dan membiarkan darah mengalir deras kembali. Berarti bisa bantu bagian bawah juga ya, Dok? Maaf kalau agak belak-belakan. Tidak apa, Raka. Justru itu inti pembicaraan kita. Setelah usia 60, banyak pria mengeluh tidak bisa seperti dulu. Tapi bukan karena mereka gagal, karena saluran darahnya tertutup rapat seperti karat di pipa. Eugenol bertindak sebagai tukang ledeng alami. Ia membersihkan pipa itu perlahan dan memungkinkan kehidupan mengalir kembali. Secara alami. Tanpa pil, tanpa efek samping. Ini gila sih. Jadi cuman dengan gigit 1-2 cengkeh, bisa bikin tubuh merespons seperti dulu. Bukan hanya itu. Cengkeh juga membantu tubuh memproduksi nitric oxide, senyawa yang membuat aliran darah semakin lancar. Inilah yang ditiru oleh obat biru mahal itu. Wah, jadi tubuh kita sebenarnya bisa buat sendiri ya? Betul, asalkan diberi bahan yang tepat. Dan cengkeh adalah bahan itu. Jadi, cukup kunyah 60 detik dan tubuh mulai pulih. Ya, dengan cara yang benar. Banyak yang salah kaprah mereka minum ekstrak bubuk atau dicampur air panas. Tapi metode kunyah 60 detik ini jauh lebih efektif karena langsung masuk ke aliran darah lewat mulut. Wah, luar biasa. Tapi Dok, apakah ini cuma teori atau ada yang sudah mencobanya? Saya tidak akan duduk di sini kalau itu cuma teori. Saya punya ratusan pasien yang telah mencobanya. Salah satunya Pak Robert. Ceritakan Dok, saya suka dengar kisah nyata begini. Robert 67 tahun. Datang ke saya dengan wajah lesu berkata, "Lirih Bu Dokter, saya hanya ingin merasa seperti diri saya sendiri lagi." Ia tidak ingin ke gym, tidak ingin tubuh berotot. Ia hanya ingin bisa bangun pagi dengan semangat, merasa seperti pria, tidak malu pada istrinya, tidak takut pada malam hari. Duh, saya merinding dengarnya Dok. Setelah 2 minggu melakukan metode kunyah cengkeh, 60 detik Robert datang lagi. Senyum. Matanya cerah. Ia berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa seperti bangun dari tidur panjang." Dan Anda tahu apa ia mulai bangun dengan ereksi pagi hari. Bukan karena rangsangan, tapi karena aliran darahnya akhirnya bebas mengalir kembali. Ini bukan mukjizat, tapi logika biologi yang masuk akal ya Dok? Betul. Kita hanya membantu tubuh melakukan tugasnya tanpa mengganggu atau memaksa. Dok, saya penasaran, bagaimana sih sebenarnya caranya, maksudnya, cara mengunyah itu gimana? Harus berapa banyak? Raka, sabar. Kita akan bahas langkah demi langkah di bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, Jeda sebentar. Bagi Anda yang masih menyimak yuk, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau Anda merasa info ini bermanfaat atau angka 0, kalau Anda mulai bosan. Jangan malu, kami ingin tahu pendapat Anda. Baiklah Bu Dokter, saatnya kita bongkar cara kerjanya langkah demi langkah ya. tentu, perhatikan baik-baik. Karena detail kecil bisa membuat perbedaan besar. Langkah pertama, ambil 2 hingga 3 cengkeh utuh. Bukan bubuk, bukan sirup, tapi cengkeh kering asli. Kalau bisa yang organik, tapi yang penting masih utuh. Kenapa harus utuh Dok? Karena semua minyak aktifnya ada di dalam kulit luar cengkeh. Kalau sudah digiling jadi bubuk senyawa, penting seperti eugenol sudah banyak menguap. Setelah itu, letakkan cengkeh di antara gigi geraham, belakang tempat rahang paling kuat. Jangan langsung kunyah keras-keras. Gigit perlahan sampai terdengar bunyi krek. Oke, jadi pelan-pelan aja dulu. Ya, pada saat itu Anda akan merasakan minyak keluar di mulut. Itu tandanya eugenol mulai bekerja. Nah, sekarang kunci utamanya, biarkan pecahan cengkeh di dalam mulut selama 30 detik pertama. Jangan langsung kunyah habis. Biarkan air liur Anda bercampur dengan minyaknya. Bernapaslah lewat hidung. Santai. Oke, diam dulu 30 detik biar minyaknya menyebar. Betul. Ini fase di mana eugenol diserap langsung lewat selaput lendir mulut, masuk ke aliran darah lebih cepat dari obat biasa. Wah, jadi langsung tembus ke darah ya. Cepat banget. Sangat cepat, karena mulut kita penuh pembuluh darah halus yang sangat responsif. Setelah 30 detik, mulailah kunyah perlahan. Jangan terburu-buru. Cukup hancurkan cengkeh sampai lembut. Dan ini 30 detik kedua. Ya,
Saat mengunyah, kumurlah minyak cengkeh dengan air liur seperti berkumur. Tapi jangan terlalu kuat. Biarkan seluruh bagian mulut terkena minyak tersebut. Terus, ditelan atau dibuang? Keduanya bisa. Jika Anda kuat dengan rasa tajamnya, telan. Kalau tidak nyaman, ludahkan. Tapi pastikan 60 detik itu dilakukan utuh. Wah, cuma 1 menit tapi terasa seperti ritual. Dan ritual itu membawa perubahan. Banyak pasien saya mengatakan, setelah metode ini mereka merasa tubuh mereka seperti diisi ulang energi. Nafas lebih dalam. Dada terasa ringan. Dan beberapa menit kemudian, mereka merasakan kehangatan halus menyebar dari leher ke bawah, sampai ke bagian yang sudah lama diam. Jadi tubuh benar-benar bereaksi. Tanpa pil, tanpa pompa, tanpa rasa malu. Benar sekali. Karena kita tidak memaksa sistem tubuh. Kita mengajak tubuh kembali ke ritme alaminya. Tapi dok, apakah 1 kali cukup atau ini harus jadi rutinitas? Nah, ini penting. Ini bukan trik instan untuk semalam. Ini investasi harian. Seperti menyiram tanaman. Semakin rutin, semakin sehat hasilnya. Jadi, berapa kali sebaiknya dilakukan? Paling ideal 2 kali sehari. Pagi hari saat perut kosong untuk menyegarkan aliran darah. Dan malam hari sebelum tidur untuk memulihkan hormon. Oh, jadi pagi bikin semangat, malam bantu tidur nyenyak? Tepat sekali. Kita akan bahas lebih dalam tentang waktu terbaik di segmen berikutnya. Tapi saya tekankan lagi, ini hanya 60 detik, tapi bisa mengubah hidup Anda bila dilakukan konsisten. Saya mulai percaya dok. Saya benar-benar ingin orang tua saya coba ini. Dan saya ingin semua pria di Indonesia tahu vitalitas tidak hilang hanya tersumbat. Dan sekarang kita tahu cara membuka sumbatannya. Dok, Anda sempat bilang tadi, waktu juga menentukan hasil dari metode kunyah cengkeh ini. Maksudnya? Ya Raka, dalam dunia medis kapan kadang sama pentingnya dengan apa dan bagaimana. Kita tahu tubuh manusia bekerja dalam ritme harian, atau yang disebut ritme sirkadian. Termasuk produksi hormon sistem pencernaan hingga kemampuan pembuluh darah bereaksi. Jadi bukan hanya soal rajin, tapi juga waktu yang pas. Betul. Untuk sebagian besar pasien saya, waktu paling ideal adalah malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Wah, bukan pagi. Pagi juga bagus, nanti saya jelaskan. Tapi malam punya efek terkuat, karena saat itu tubuh mulai tenang, hormon stres menurun, dan sistem saraf siap untuk pemulihan. Dan itu berpengaruh ke testosteron. Sangat besar. Raka, 95% produksi testosteron terjadi saat tidur nyenyak. Tapi, berapa banyak pria usia 60-an yang masih bisa tidur dalam... Jujur aja, ayah saya hampir tiap malam bangun jam 2 pagi. Gelisah, banyak pikiran. Itu masalah utama. Tanpa tidur dalam testosteron tidak diproduksi maksimal. Tubuh tidak sempat memperbaiki diri. Akibatnya keesokan harinya lemas, loyo, tidak bersemangat. Nah, disinilah cengkeh menjadi penyelamat. Selain membuka pembuluh darah eugenol dan beta-karyofilen di dalamnya, juga menenangkan sistem saraf. Jadi bisa bantu tidur juga? Ya, banyak pasien bilang mereka merasa lebih rileks ringan dan tertidur lebih cepat setelah rutinitas kunyah cengkeh malam hari. Wah, seperti obat tidur tapi alami. Lebih baik dari itu, karena ia tidak membuat ketergantungan dan justru meningkatkan kualitas tidur REM, yaitu fase tidur di mana testosteron diproduksi. Saya baru tahu bahwa tidur buruk bisa bikin pria kehilangan kejantanan. Dan itu fakta ilmiah. Karena tidur bukan sekadar istirahat, tapi pabrik hormon alami pria. Dan jika kualitas tidur rusak, seluruh sistem bisa kacau. Jadi malam hari adalah waktu emas. Tapi bagaimana dengan pagi, dok? Pagi juga penting, khususnya saat perut kosong. Mengunyah cengkeh di pagi hari bisa memberi boost sirkulasi darah, membuat Anda lebih tenang, fokus, dan percaya diri sepanjang hari. Seperti minum kopi tapi lebih sehat. Tepat. Bahkan beberapa pasien bilang mereka mengganti kopi pagi dengan cengkeh. Mereka merasa lebih stabil, tidak gugup, dan lebih terhubung dengan tubuh mereka saat bergerak. Apakah ini bisa juga dipakai sebelum olahraga? Sangat dianjurkan bahkan sebelum hubungan suami istri. Karena sirkulasi yang lancar membuat setiap bagian tubuh lebih responsif dan kuat. Wow, saya mulai lihat pola besar di sini.
Ini bukan soal cengkeh saja, tapi soal mengaktifkan kembali sistem tubuh yang tertidur. Dan itu kuncinya. Kita tidak menciptakan kejantanan palsu, kita membangunkan kekuatan sejati yang sudah ada di dalam diri setiap pria. Dok, saya penasaran, kenapa pria di usia 60-an mudah sekali kehilangan tenaga? Padahal mereka rajin olahraga, makan sehat, minum vitamin. Pertanyaan yang sangat penting, Raka. Karena banyak pria merasa frustasi. Mereka pikir, saya sudah lakukan semuanya, tapi kok tetap lemas. Ya, seperti ada yang hilang, tapi tidak tahu apa. Dan jawaban utamanya adalah satu kata, stres. Hah, stres, Dok? Ya, dan ini bukan stres berat seperti kecelakaan atau kehilangan. Tapi stres kronis, halus konstan, menumpuk diam-diam setiap hari. Contohnya cemas soal uang pensiun. Konflik kecil dalam rumah tangga. Takut sakit. Merasa tidak berguna. Semua ini membuat tubuh menghasilkan hormon kortisol secara terus-menerus. Jadi, kortisol itu racun? Ia bukan racun. Tapi jika berlebihan, ia membunuh kejantanan Anda perlahan-lahan. Kortisol dan testosteron adalah musuh bebuyutan. Saat kortisol naik, testosteron anjlok. Itu sebabnya banyak pria merasa mudah marah, cepat lelah, tidak bergairah, meski hasil cek labnya normal. Ya ampun. Jadi bukan salah usia tapi karena stres yang kita anggap wajar. Betul. Tubuh pria usia 60-an tidak butuh lebih banyak suplemen. Ia butuh kondisi aman dan tenang untuk bisa memproduksi hormon dengan stabil. Dan disinilah cengkeh membantu. Ya, senyawa bernama beta-karyofilin di dalam cengkeh memiliki kemampuan unik. Ia mengikat ke reseptor otak yang mengirim sinyal rasa aman, damai, dan santai. Hasilnya, dalam hitungan menit setelah mengunyah cengkeh, banyak pasien merasakan dada mereka lega, pikiran lebih jernih, dan tubuh mereka seperti melepaskan ketegangan. Jadi bukan cuma soal sirkulasi, tapi juga soal ketenangan dalam diri. Betul. Dan ketika stres berkurang, barulah tubuh berani menghidupkan ulang testosteron. Bukan lewat pil, tapi lewat pemulihan alami yang sebenarnya. Ini sungguh membuka mata, Dok. Saya kira dulu kejantanan itu soal kekuatan fisik. Ternyata soal ketenangan batin dan sirkulasi darah. Anda benar sekali, Raka. Justru di usia emas, kejantanan sejati muncul dari dalam. Dari hormon yang seimbang, pikiran yang tenang, dan tubuh yang bebas bergerak. Dan saya harap dengan metode sederhana ini, para pria Indonesia bisa merasakan kembali siapa diri mereka sebenarnya. Dok, saya merasa pembicaraan kita malam ini sangat menyentuh. Saya jadi ingat ayah saya. Beliau tidak pernah mengeluh, tapi saya bisa lihat di matanya ada sesuatu yang hilang. Dan banyak pria seusianya merasakan hal yang sama. Tapi mereka diam. Mereka malu. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah 1 menit perhatian terhadap tubuh mereka sendiri. Saya ingin semua pria tahu Anda tidak rusak. Anda hanya perlu dibuka kembali. Jadi hanya dengan cengkeh, 1 menit tiap pagi dan malam bisa bantu tubuh pria bangkit kembali. Dengan syarat dilakukan konsisten. Dan dilakukan dengan benar. Ini bukan sihir. Ini ilmu biologi yang diberdayakan oleh alam. Wah, kalau begini saya mau ajak ayah paman dan semua teman pensiun untuk coba. Bukan cuma biar kuat, tapi supaya mereka merasa hidup kembali. Dan itu, Raka, adalah tujuan saya. Saya tidak hanya ingin memperpanjang umur para pasien saya. Saya ingin mengembalikan kehidupan dalam tahun-tahun yang tersisa. Luar biasa, Dok. Saya tahu ini bukan pembicaraan yang mudah, tapi saya rasa ini percakapan yang harus kita ulangi terus sampai semua pria Indonesia sadar. Untuk Anda yang masih menyimak sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya ingin tahu satu hal lagi. Apakah Anda merasa informasi ini penting bagi hidup Anda? Kalau iya, tolong tulis angka 1 di komentar. Kalau tidak, tulis 0. Agar kami bisa belajar menyampaikan lebih baik. Dan jangan lupa, bantu ayah Anda, paman Anda, sahabat lansia Anda dengan cukup bagikan video ini. Siapa tahu hidup mereka berubah karena 1 klik Anda hari ini. Terima kasih, Raka. Dan untuk Anda semua, tetap jaga diri, tetap percaya pada tubuh Anda.
Dan jangan pernah menyerah hanya karena usia. Karena masih banyak rahasia alam yang bisa menyembuhkan, hanya menunggu Anda menemukannya. Dan salah satunya sudah ada di dapur Anda selama ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.